Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 26 Agustus 2022, hari biasa pekan biasa ke-21. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius, bab 25 ayat 1-13. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, kerajaan surga diumpamakan dengan 10 gadis dengan masing-masing pelitanya untuk menyambut mempelai laki-laki. Dari ke-10 gadis itu, 5 diantaranya disebut gadis bijaksana karena membawa pelita dengan cadangan minyaknya, dan 5 gadis lainnya disebut bodoh karena membawa pelita tapi tidak membawa cadangan minyak. Kalau kita mengikuti alur kisah perumpamaan itu, ada sesuatu yang janggal, aneh, karena seharusnya tidak seperti itu. Dikisahkan tadi, saat pelita hampir padam, gadis bodoh meminta sedikit minyak saja kepada gadis bijaksana supaya pelita mereka tetap menyala. Akan tetapi, gadis bijaksana itu menolak permintaan gadis-gadis bodoh itu. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa disebut gadis bijaksana kalau ia tidak mau bermurah hati, melainkan hanya egois memingkirkan diri mereka sendiri? Di mana letak kebijaksanaan mereka? Saudara-saudaraku yang terberkati, gadis bijaksana yang tidak memberikan sedikit cadangan minyaknya kepada gadis bodoh itu mengajak kita untuk merefleksikan, merenungkan perjalanan kehidupan kita. Di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa serta-merta kita pinjam dan mewarisi begitu saja. Kita harus belajar menghidupinya, baru itu bisa menjadi milik kita. Misalnya saja, karakter dan nilai hidup tidak bisa serta-merta ditransfer atau dipinjam begitu saja. Kita harus menghidupinya, kita harus bertekun di dalamnya, kita harus membangunnya setiap hari, membiasakannya setiap hari, dan akhirnya itu menjadi kebiasaan dan menjadi milik kita. Maka minyak yang dimiliki oleh gadis-gadis bijaksana itu dimengerti sebagai karakter
dan nilai-nilai Kristiani yang tidak dapat dipinjam atau dibeli. Kita tidak bisa meminjam keutamaan. Kita tidak bisa meminjam nilai-nilai Kristiani dari orang lain, bahkan dari orang tua kita sekalipun. Karena keutamaan dan nilai-nilai Kristiani itu, kebaikan, kerendahan hati, kesabaran, pengharapan, itu semua harus dihidupi sejak awal. Maka, saudara-saudariku yang terberkati, menekuni hari ini dengan baik itu lebih bijaksana daripada menunggu nanti. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang selalu ajaib. Engkau memperbolehkan kami mengalami kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan, supaya kami sadar dan mengakui keagungan nama-Mu. Bantulah kami untuk bisa belajar mengisi hari dengan sesuatu yang bermakna, mulai berani menghidupi ajaran cinta kasih Yesus Kristus, mau mengampuni, berbelah rasa, dan mau menjadi sesama saudara bagi yang lemah dan menderita. Sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan raja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.